Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus yang mendiami hati kami, bercahayalah di dalam hati kami. Nyatakanlah kebenaran firman Allah kepada kami. Buatlah kami mengerti dan mampu mendalami pesan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan mampukan kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus untuk bisa melaksanakannya. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar dan pemberita firman, tapi kami semua sanggup menjadi pelaksana firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Demikian dikatakan, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita hari ini adalah doa Raja Salomo kepada Tuhan ketika dia diangkat menjadi raja. Ketika Tuhan menawarkan kepada Raja Salomo untuk meminta satu hal kepadanya untuk Tuhan kabulkan, maka Raja Salomo memilih untuk meminta hikmat, meminta hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat yang sangat besar itu. Dan diceritakan Tuhan sangat senang dengan permohonan Raja Salomo ini. Tuhan berkata kepada Raja Salomo, "Aku senang dengan permintaanmu. Engkau tidak meminta umur yang panjang. Engkau tidak meminta kekayaan. Engkau juga tidak meminta supaya aku membuat musuhmu bertekuk lutut di hadapanmu. Tapi engkau meminta hikmat. Karena engkau meminta hikmat, maka aku juga akan memberikan kepadamu kekayaan dan kemuliaan." Sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seberapa banyak dari kita seperti Raja Salomo yang menyadari betapa pentingnya sikap bijaksana dalam menjalani hidup ini. Semua orang perlu menjadi bijak, dan semua orang harus belajar untuk menjadi bijak. Mendidik anak-anak tidak cukup cuma pintar, tapi juga harus bijak. Menantu perlu bijak, mertua juga harus bijak. Tapi sering sekali dalam kenyataannya tidak demikian. Seringkali kita kurang bijak dalam perkataan, kurang bijak dalam pikiran, tidak bijak dalam perbuatan. Kita sering salah membuat pertimbangan, kurang perhitungan, kurang berhati-hati. Bahkan kita salah pilih, salah mengambil keputusan, yang pada akhirnya membuat kita menyesal dan berkata, "Aduh, ketika itu saya kurang bijak. Andai waktu dapat diputar kembali." Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah manusia dimungkinkan untuk menjadi bijak? Tentu saja. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang berkenan memberikannya kepada semua orang." Jadi menurut kitab Yakobus, hikmat itu kepunyaan Allah. Jadi kalau manusia mau berhikmat, manusia harus memintanya kepada Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo dalam doanya kepada Allah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dengan meminta Tuhan pasti memberikan hikmat itu kepada kita? Jawabnya tidak. Kita tidak cukup hanya meminta kepada Tuhan. Kita harus menyertai doa kita dengan sikap yang benar ketika kita meminta hikmat darinya. Sikap apa yang perlu menyertai doa kita? Amsal 1 ayat 7 berkata,
Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan atau hormat akan Tuhan, itulah sikap yang harus menyertai doa kita ketika kita memohon hikmat dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Bagaimana sikap hormat yang benar di hadapannya? Maka cara kita menghormati Tuhan adalah dengan cara bersikap pantas di hadapannya. Mari kita bayangkan ketika kita berhadapan dengan seorang pejabat. Apakah di hadapan pejabat itu kita akan langsung nyerocos dan berbicara terus-menerus? Tentu tidak, bukan. Di hadapan seorang pejabat, dengan sikap hormat, kita akan lebih banyak diam di hadapannya dan mendengarkan pejabat itu berbicara kepada kita. Begitulah cara kita menghormatinya. Maka demikianlah juga kita di hadapan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, sikap yang benar kepada Tuhan adalah kita lebih banyak berdiam diri di hadapannya dan mendengarkan Dia. Pertanyaannya adalah, apakah kita lebih suka berdiam diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan Dia? Atau jangan-jangan kita lebih banyak nyerocos di hadapan Tuhan? Kita lebih banyak berbicara di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang kita paksa untuk mendengarkan kita, bukan kita yang mendengarkan Dia. Itulah yang membuat kita tidak bisa atau tidak kunjung mendapatkan hikmat dari Tuhan, karena kita kurang hormat di hadapannya. Itu sebabnya kita pengkhotbah berkata, "Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit." Pengkhotbah 5 ayat 1. Menghormati Tuhan berarti menghargai dan mengindahkan petunjuk Tuhan. Dan wujud konkretnya adalah kita lebih banyak berdiam diri dan meneguhkan diri kita di hadapannya. Pada saat-saat yang teduh seperti itulah, Tuhan akan membisikkan sesuatu di hati sanubari kita, sesuatu yang memungkinkan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang bijak. Ada sebuah cerita tentang seorang kota yang datang ke desa. Di desa itu sedang panen, maka orang kota ini ikut bekerja membantu petani-petani desa itu. Ketika mereka mengangkat jerami ke dalam gudang, tiba-tiba jam tangan orang kota ini terjatuh. Tapi lama dia baru menyadari jam tangannya jatuh. Ketika dia sadar jam tangannya sudah tidak ada di tangannya, dia berteriak. Dan akhirnya semua orang dengan riuh dan gaduh berusaha untuk mencari jam itu. Mereka membalikan jerami, tapi mereka tidak berhasil menemukannya. Akhirnya mereka menyerah dan mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu, karena jam makan sudah tiba. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba seorang anak petani masuk ke gudang itu, dan dia membaringkan dirinya di atas tumpukan jerami itu. Pada saat hening itulah dia mendengarkan suara dari jam itu, detik demi detik. Maka dia bangun, dan dengan hening dia mendengarkan detakan-detakan dari jam tangan itu. Detakan itulah yang membawa dan menuntun dia untuk menemukan jam tangan itu, yang pada akhirnya dia berhasil menemukannya dan mengembalikannya kepada orang kota itu. Maka mari kita perhatikan, ketika tadi dengan riuh orang berusaha untuk menemukan jam tangan itu, mereka tidak menemukannya. Tapi ketika anak itu dengan hening mengosongkan pikirannya, pada saat itulah jam tangan itu yang menemukan dia. Dan jam tangan itu yang menuntun anak itu untuk menemukannya. Maka demikianlah juga kita dalam memohon hikmat kepada Tuhan. Ketika kita yang berusaha untuk mendapatkan hikmat Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi ketika kita dengan hening, di dalam diam, membiarkan Tuhan menghampiri kita, maka disitulah Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita. Dan akhirnya, melalui firman hari ini kita diingatkan bahwa sebagai manusia, kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, manusia adalah nothing.
Raja Salomo adalah nothing. Karena tanpa Tuhan, manusia itu tidak ada. Sementara di sisi lain Tuhan adalah segalanya. Dia adalah everything. Dialah pemilik segala sesuatu. Namun ketika manusia yang nothing itu menghampiri yang everything, maka yang nothing itu akan berubah menjadi something. Atau lebih tepatnya, ketika yang everything itu menghampiri nothing, maka yang nothing itu akan berubah menjadi something. Sesungguhnya Dia yang adalah segalanya tidak pernah kurang kuasanya untuk mewujudkan segala sesuatu di dunia ini. Namun Tuhan memilih untuk tidak mau melakukannya sendiri. Tuhan mau melibatkan manusia untuk mewujudkannya. Tuhan ingin menyertakan kita, dan Tuhan berharap kita dapat mewujudkan kehendak-Nya atas dunia dan segala sesuatu. Saat itulah Tuhan menjadikan manusia perpanjangan tangan-Nya. Selamat menjadi bijak. Selamat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman hari ini, melalui doa Raja Salomo, Tuhan ingatkan kami apa yang Tuhan senangi untuk kami minta dalam doa kami. Seperti halnya Raja Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, tidak meminta supaya Tuhan membuat musuhnya bertelut di hadapannya. Tapi dia justru meminta hikmat. Dan itu yang membuat Tuhan senang dengan permintaannya. Dan karena Tuhan senang dengan permintaan hikmat dari Raja Salomo, Tuhan malah menggandakan hikmat itu dengan memberikan dia kekayaan dan kemuliaan. Maka biarlah Tuhan melalui firman hari ini kami juga diingatkan, agar dalam doa kami tidak meminta untuk diri kami sendiri. Tapi biarlah terlebih dahulu kami meminta apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu meminta hikmat dari Tuhan. Karena dengan hikmat itulah justru Tuhan akan memberikan kepada kami yang lain, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Berikan kepada kami hikmat-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah juga kami mau meneduhkan diri kami di hadapan-Mu, bersikap hormat di hadapan-Mu, agar dengan sikap diam kami, Tuhan membisikkan hikmat-Mu kepada kami, dan kami dapat berlaku bijak dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan dan mampukan kami untuk menjadi bijak dalam setiap langkah kehidupan kami, agar tangan kami, agar hidup kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.